Oke, Stephen, ini first question. Jadi mungkin bisa diceritain sedikit all about you. Terserah mau start dari mana perjalanan karir, dari mana gimana sampai akhirnya di Bali jadi dokter di Sunset Vet. Jadi awalnya memang dari awal kuliah di Surabaya di Universitas Airlangga. Memang dari awal sih memang interestnya di hewan kecil. Dan ketika ngelihat Bali sempat berpikir oke, banyak untuk peminat untuk small animalnya, dan juga beberapa owner kan sayang banget tuh ke hewan, yang mana juga ketika ada chance ada rumah sakit yang bisa provide berbagai macam fasilitas, yang mana kan bisa membantu banget tuh untuk bantu diagnosa, untuk menunjang pengobatan. Dan Bali, why not? Bisa untuk bekerja, bisa untuk relax, bisa untuk liburan juga. Gitu. Terus kenapa awalnya milih untuk belajar dokter? Gimana ya? Apa punya kedekatan personal dengan hewan atau apa? Awalnya sih jujur nih, awalnya tuh kepinginnya tuh jadi hotelier nih awalnya. Cuma ketika udah masuk ke bidang vet, lama kelamaan ngerasa oh iya, di bidang vet ini kok kayaknya menarik nih, yang mana kita nggak cuma ngobatin hewan, kita juga bagaimana cara komunikasi ke owner, gimana kita juga oh ya kita lo mau ngasih pertolongan nih ke hewan, yang mana kita bisa kok melakukan hal yang lebih, yang mana dulu itu kan untuk pandangan dokter hewan itu kan masih yang dianggap sebelah mata kan, kayak gitu sih. Jadi cukup menantang, tapi kita pasti bisa kok. Makanya sih akhirnya oke, let's see, kayak gitu. Terus akhirnya kuliah kedokteran di Erlangga. Terus sempat kerja di Surabaya atau enggak? Dulu sih sempat kayak pertukaran kayak di Thailand, sempat selama 2 bulanan di sana. Sempat ngeliat dari di Thailand juga sih yang menjadi motivasi, kayak oh ya bangga banget nih jadi dokter hewan. Soalnya di Thailand sendiri tuh mereka dengan fasilitas rumah sakit yang 9 lantai dan mereka 24 jam, yang mana mereka ada bagian spesialisasinya sendiri, ada bedah mata, bedah tulang, bedah saraf, CT scan, MRI, yang mana sangat lengkap banget. Dan ternyata wow, kita nggak kalah nih sama dokter manusia pun. Dan saya sih percaya setiap kita punya tugas masing-masing kok. Dokter manusia juga punya peran penting buat manusia, dokter hewan juga kita punya peran penting. Baik itu praktisi hewan kecil, baik itu dosen, baik itu yang mencegah penyakit yang menular ke manusia, seperti itu sih. Makanya I'm proud to be a vet. Terus sih kan datang ke Bali kan akhirnya. Waktu berarti di Surabaya belum sempat kerja? Belum. Berarti langsung ke Bali. Pertama kali datang ke Bali, how's you feeling? Pertama kali ke Bali pastinya kerasa beda banget sih, soalnya baru pertama kali yang keluar dari zona nyaman. Awalnya juga dari SD, SMP, SMA di Surabaya sampai kuliah. Dan pertama kali kerja pun langsung lepas di Bali kan. Awalnya sih oke, apakah bisa cocok ya, mungkin masa adaptasi. Tapi sejauh ini memang Bali is the best sih. Apa aja kayak misalnya yang bikin kaget waktu pertama kali ke Bali kerja di Sunset Vet, atau mungkin lingkungan sekitar gimana? Antusiasme pemilik, antusiasme owner sih gede banget sih. Jadi di sini tuh bener-bener mereka menganggap hewan tuh sebagai keluarga sih. Kalau mungkin di tempat saya sebelumnya di Surabaya, mungkin kan antusiasmenya nggak sebesar di Bali nih. Yang mana tuh
pernah sekali itu saya ingat ada pasien pas saya awal kerja, pas saya masih magang, itu ada pasien yang sakit ginjal. Ownernya sayang banget sama dia dan dia sampai rela ngelakuin apapun yang penting pasiennya bisa sembuh dan paling nggak bisa hidup comfort, seperti itu sih. Dan dari situ tuh rasanya aku harus menjadi yang terbaik, aku harus jadi lebih baik, yang mana aku harus bisa untuk nyelamatin mereka. At least we do our best, just let God do the rest. Kayak gitu sih. Seneng banget sih di sini, yang mana banyak owner care banget, banyak yang banyak rescuer juga kayak penyelamat hewan yang mereka care banget sama hewan. Mereka ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukan mereka pun mereka tetap nolong hewan. Itu amazing banget sih. Yang mana kadang pun itu menjadi semacam kayak tamparan lah ke kita yang orang Indonesia. Banyak orang luar yang lebih care, kok kita nggak bisa care juga gitu loh. Bisa kok kita ngelakuin sesuatu, paling nggak dengan semangat kita, dengan usaha kita itu bisa kok kita ngebantu hewan-hewan kayak gitu. Jadi lebih ke ini ya, maksudnya kaget dengan kayak, wih ternyata tuh ini toh sisi lainnya gitu loh. Ternyata banyak yang care banget sama hewan di sisi lain gitu. Itu jadi motivasi tersendiri ya. Iya. Terus akhirnya sekarang udah dokter udah berapa lama di sektor? Sejauh ini sih udah 5 tahun sih di sini. Udah 5 tahun. Tetap ya, betah ya. Betah. Karena lingkungan, klien-klien, dan dari tempat kerja juga support semua kan. Jadi mari kita berjuang bersama. Oke. Berarti itu tadi ya. Tapi waktu awal ke Bali pernah expect nggak sih? Maksudnya kayak, wah kalau aku ke Bali aku bakal seperti ini gitu. Expect something dan it happens. Awalnya sih pertama kali ke Bali sih memang pas nyari klinik sih emang pertamanya pasti takut lah ya, apakah bakal cocok atau enggak, apakah kliniknya bisa untuk buat kita beneran ngebantu ngasih treatment yang terbaik nih kayak gitu. Tapi seiring jalannya waktu sih semuanya terjawab. Jadi kita tetap bisa belajar di sini, kita tetap bisa kasih service yang terbaik, kita tetap bisa kasih yang apapun yang kita bisa lakuin untuk treatment ke hewan. Jadi mungkin itu alasannya kenapa akhirnya memilih untuk ya udah aku kerja dan stay di Bali gitu ya. Yap. Okay. Kalau pas lagi nggak kerja itu ngapain, day off as a doctor? Mungkin kemana? Kesuka ke tempat apa yang paling sering dikunjungin? Cafe atau Berhubung saya bukan cafe person, saya lebih suka kayak entah ke pantai ataupun ke nature, entah itu ke daerah Ubud atau ke hutan. Jadi itu sih tujuan saya. Enaknya di Bali tuh seperti yang orang lain bilang ya, di Bali ini kita bisa untuk liburan, kita bisa untuk kerja bisa. Di waktu off, cara paling simpel sih biasanya kalau pas kerja di Bali nih, cara paling simpel kadang kalau ke tempat kerjaan naik sepeda kayu, jadi sepeda engkol gitu sih. Itu bisa ngelewatin bibir pantai kayak gitu. Di sela-sela off kadang jalan ke pantai, ke Ubud, seperti itu sih. Jadi kayak enjoy nature sih. Biasanya kalau misalnya kan katanya tadi suka ke daerah-daerah yang hijau, yang nature gitu. Di Ubud biasanya kalau mana? Kalau di Ubud? Bisa ke Tegal Alang, bisa ke daerah yang ada air terjunnya, kayak gitu sih. Jadi bener-bener ke tempat yang enak bisa untuk relax, gitu sih. Bagi saya sendiri sih Ubud is the best sih, untuk tempat buat relax.
Kadang juga di sela-sela libur bisa untuk chill out kayak ke Gili, ke Lombok. That's the best part of working in Bali. By working in Bali ya, I think. Tas gue dong. Yang hitam. Yang mana yang hitam ini? Thank you. Pak Mamat. Ini lagi syuting Bang Jerome. Kalau lagi beda. Talinya jatuh mbak. Hah? Tali siapa? Bukan. Oh bukan. Maaf, iklan sebentar. Resikonya Bapaknya depan. Bapaknya lucu ya. Pak Mamat. Kayak gitu sih. Terus berarti kalau jalan-jalan lebih ke ini ya, jalan-jalan solo ya, nggak maksudnya indie lah, nggak hang out, lebih suka sendiri atau pergi teman-teman. Pastinya sama teman-teman sih. Tetap sama teman-teman sih. Untuk jalan-jalan sama teman-teman, spend kayak misalnya kita off bareng, kita cari waktu barengan kayak misalnya keluar kemana. Entah itu kita ke manjat gunung, atau kita ke daerah Ubud, atau kita ke sekedar kayak explore sesuatu tentang Bali kayak gitu sih. Cukup enak kok. Dimana kan di Bali juga kemana-mana kita juga pakai motor kan. Jadi cukup membantu banget sih. Punya tempat favorit buat makan nggak? Atau biasanya kayak punya makanan favorit gitu di Bali, tapi kalau misalnya bingung mau makan apa, pasti ke sana. Makanan favorit ya. Tetap makanan favorit di Bali ketika lagi suntuk tetap Chinese food sih. Udah banyak di sini ya. Udah banyak banget sih. Punya- Tetap paling suntuk. Punya tempat Chinese food yang paling favorit? Ada sih, ada beberapa tempat Chinese food yang favorit sih. Boleh sebut merek? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi kayak jadi kayak Little Hong Kong, Resto Pelangi, The Pot Gang Jangkrik kayak gitu sih. Kalau di Muslim di daerah Mulia sih, Table Egg Mulia. Sekalian kerja. Iya, betul sekali. Iya, bisa. Oke. Mungkin bisa di describe tentang sesuatu tentang Bali yang benar-benar captivating seorang Stephen Leo, yang mungkin kayak, gue nggak mau kemana-mana lagi, gue cukup di sini aja karena for some reason, mungkin personal reason atau apa. Yang jelas Bali itu anjing, pantai, hijauan. Itu yang bisa ku deskripsikan dari Bali. Yang mana ketika mau enjoy di pantai pun kita masih bisa at least nyebutnya kadal ya sama anjing-anjing stray yang di pantai. Di daerah Ubud pun kita kalau mau ganti suasana pun nih di daerah yang lebih tenang, yang mau enjoy scenery atau gimana, di Ubud bisa. Apa sih yang nggak bisa didapat di Bali? That's it. Kemana-mana pun nggak jauh. That's it. Ada rencana buat permanent stay di sini atau mungkin Lebih tepatnya sudah permanent stay. Punya rumah. Lebih tepatnya udah permanent stay sih. punya sebuah memori atau sebuah hal yang nggak mungkin dilupakan seorang Stephen Leo nanti ketika udah tua, terus pasti bakal ingat tentang Bali. Sebuah memori tentang Bali, mengharukan kek atau apa kek, pacar mungkin. Di mana di Bali itu benar-benar pertama kali lepas ya dari orang tua, anggapannya kan benar-benar
nyoba nakal pertama di Bali. Bener-bener yang kerja tuh harus bener-bener bisa atur waktu antara kerja, bagi waktu antara keluarga. Semuanya pertama kali kita dilakuin di Bali sih. Anggapannya bener-bener Bali tuh tempat untuk kayak bener-bener kita untuk tempat untuk kayak lebih untuk ditempa gitu loh di sini. Jadi banyak banget sih pengalaman di sini, mulai dari kerjaan, mulai dari keluarga, yang mana juga selama ini kan kalau di Surabaya itu kan pemikirannya aduh kepingin deh jauh-jauh dari keluarga gitu loh, terlalu banyak dikekang. Tapi terkadang di Bali tuh oh iya ya ternyata enak ada keluarga gitu loh. Ternyata yang apa yang dibilangin keluarga selama ini, apa yang dicerewetkan orang tua itu beneran yang itu penting buat kita gitu loh. Kayak gitu sih, beneran yang di Bali tuh enak sih kerja di Bali, semuanya enak, bisa enjoy, bahkan untuk mau enjoy buat liburan pun tuh enak. Tapi di satu sisi juga banyak pengalaman yang didapat juga sih, mulai dari pengalaman gimana kita bisa ngatur hidup, nggak cuma kita enjoy hidup di Bali, gimana kita ngatur kerja juga, kayak gitu sih. Terus kenangan manis ada? Kenangan manis, dapat sahabat di Bali, yang mana kalau pas lagi seneng, pas lagi susah, kontaknya kayak ke mereka, dapat family baru, dapat teman seperjuangan, kayak gitu, dapat teman gibah, semuanya di Bali, kayak gitu. Punya peliharaan? Sejauh ini sih belum, karena belum bisa meluangkan waktu, takutnya ketika sibuk kerja malah nanti kan nggak terurus kan. Cuma kalau di Surabaya ada. Terus ada tempat-tempat di Bali yang maksudnya ketika Leo lewat tempat tersebut, beliau punya sebuah kenangan di situ. Ada di Dewi Sri. Jadi itu tempat klinik pertama kali di sana kan, tempat klinik Sunset Vet pertama kali di sana, yang mana dulu masih yang tipikalnya masih bisa dibilang masih anak mami lah ya, yang mana masih stay di situ. Dulu kan ada mesnya tuh di atas, yang mana masih dalam proses belajar, masih lugu lah anggapannya, belum mengenal kenakalan di Bali. Belum mengenal kayak apa sih itu Bali, paling cuma kerja, nggak mengenal tempat lain. Oh di Bali tuh ternyata ada tempat namanya Ubud, kayak gitu. Jujur dulu sebelum ke Bali tuh kayaknya saya cuma ke Bali 1-2 kali, dan itu pun pas kecil banget. Belum mengenal, oh ternyata pantai itu juga bukan cuma Pantai Kuta aja. Kayak gitu. Oh di Bali tuh ternyata adatnya keren, orang-orangnya juga welcome banget, orang-orangnya nice banget, kayak gitu. Orang-orangnya asik banget terutama. Sobat temennya banyak kan dari orang lokal girl, lokal boy, atau malah bule-bule, atau malah Mix teman-teman? semua. Mix ya? Mix. Karena kan kadang ada beberapa intern juga, ada beberapa mahasiswa magang juga kan di tempat kita. Jadi kita juga campur sih. Ada yang klien juga nganggap kita kayak family sendiri, kayak gitu sih. Jadi kita mix sih. Beruntungnya kerja di Bali itu seperti itu. Nggak cuma kita dapat family baru, kita juga dapat koneksi baru, kita dapat relasi baru. Nggak cuma kita juga bisa jalan-jalan, kayak gitu. Siapa sih yang nggak suka Bali? Jadi lebih mudah berinteraksi ya kalau di Iya. sini ya. Jadi, Dan orang-orangnya pun juga welcome banget orang Bali. Apalagi adatnya, terus tradisinya, itu sih yang bikin good memories in Bali sih. Tradisinya, orang-orangnya, terus juga makanannya itu bakal ngangenin banget sih. cocok ya sama masakan Bali ya. Cocok banget, apalagi sambal matahnya. Aduh, nggak lengkap lah kalau tanpa itu. Jadi biasanya kan orang-orang kan kadang nggak cocok makanannya karena bumbunya potongnya besar-besar gitu. Dulu itu saya di Surabaya suka banget tuh sama namanya sambal petis.
Kemarin pas saya barusan pulang Surabaya, makan lagi mencret. Kayaknya udah nggak cocok. Udah terlalu lama di Bali. Serius, mencret sampai 45 hari. Diare terus. 45 hari, parah banget sih. Jadi udah yang kayak, oh ya Bali, aduh, baby guling. Ya bisa terlihat lah dari bentuk postur tubuh ya. Jadi kemarin waktu pulang itu malah kangennya makanan-makanan Bali ya. Ya, kayak yang apakah udah mulai berubah ya taste-nya? Aduh. Iya, bisa. Nah, dari yang sekarang ini Stephen Leo lakukan as a vet kan, kira-kira harapan kedepannya untuk Bali itu seperti apa? Sebagai seorang vet. Harapan kedepannya sih tetap sih semoga pemilik hewan tuh lebih, at least tuh kita bisa lihat lah banyak orang luar yang lebih care ke hewannya. Kita sih lebih berharap juga at least kita juga sebagai orang Indonesia juga lebih care lah, jangan mau kalah sama orang luar. Kita pasti kok bisa ngusahain yang terbaik, bukan cuma soal hewan tuh ketika oh ya udahlah ntar kalau sakit mati juga udahlah yang penting kan saya bisa beli baru, bukan kayak gitu. Percaya deh, mereka tuh family kamu deh. Ya, yang mana kamu harus treat mereka juga. Kadang tuh sedih aja sih ketika dengar orang yang cuma, ya udahlah, dia cuma hewan. Bukan gitu sih. Jadi kayak agak miris aja sih dengarnya. At least kalau kamu kepingin berusaha, kita juga pasti bantu kok. Percaya deh, kita juga disumpah, kita pasti nolong yang terbaik kok, memberikan servis yang terbaik. Gitu. Kita pasti bisa kok. Ya. Ya. Untuk Bali secara global, apa harapannya? Secara global, like ya mungkin situasi. Semoga Bali bisa semakin lebih banyak dikenal sih. Karena tradisi kita banyak sih. Dengan tradisi yang banyak dan juga kayak misalnya kita culture-nya kita kan banyak tuh. Jadi kita berharap sih dengan Bali semakin dikenal, paling nggak kan banyak orang luar juga bakal datang ke sini dan kita bisa tahu Indonesia itu banyak kok destinasi wisatanya, salah satunya Bali gitu loh. Dan kita welcome banget dengan mereka gitu loh. Banyak kok tradisi kita, culture kita, dan kita nggak kalah kok sama yang lain. Okay, that was the last question. Okay. Tapi kalau aku mau nanya nih, sejak kapan Leo ini mulai kayak tersentuh ketika gimana ya? Kalau kadang-kadang ya namanya juga sebenarnya gue gimana ya ngomongnya? Enggak kan kadang-kadang kan orang kan they help tapi mereka memikirkan tapi apa untungnya buat gue gitu. Oh, di sisi kerjaan. Sejak kapan Leo mulai kayak lebih ke memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Dari sisi kerjaan maksudnya? Gimana ya ngomongnya ya? Enggak sih, jadi kalau aku kan beberapa kali memang ada juga sempat ngobatin beberapa kucing ya. Dan waktu itu memang sempat ada vet yang kayak gila, tagihannya mahal, even gue bisa bayar gitu. Maksud gue, tapi sebenarnya gue nggak tahu kalau itu mahal. Tapi ada teman lagi vet yang dia bilang besok sama aku aja di rumah sakit yang sama. Jadi kayak ada yang masih seperti itu. Ya, lebih hilang. Sejak kapan? Apakah mulai dari sebelum kuliah udah mulai ada rasa memang ingin help animals dan membantu manusia yang sayang sama hewan, atau semenjak beberapa kasus
menangani hewan mulai turun dasar? Iya sih, semenjak awalnya sih memang apalagi tipikal doktrin orang Surabaya kan, ingat kamu dokter, kamu harus memberikan servis yang terbaik tuh. Apalagi kan kalau orang-orang di Surabaya itu kan tipikalnya, beberapa orang tua yang tipikal zaman dulu kan pasti bakal bilang kayak, kamu jangan ngecas murah-murah tuh. Awal pertama sih yang aku pikirin sih cuma, nggak kok, aku mau cari pengalaman nih di sini. Aku percaya kok ketika kita ngobatin yang terbaik, mereka pasti tahu kok kalau kita ngobatin berusaha yang terbaik gitu loh. Dan kalau aku sendiri sih aku berpikir rezeki nggak bakal ketukar kok. Meskipun kita mau gimana pun, kalau bukan jalannya pasti enggak lah. Pernah suatu saat tuh pas ngobatin hewan, terus ownernya tuh yang sayang banget. Dia nggak punya uang yang banyak, tapi dia kepingin ngobatin hewannya yang bener-bener yang do the best gitu loh. Sampai akhirnya hewannya tuh memang gak ada jalan lain satu-satunya sih, karena kondisinya jelek banget waktu itu. Akhirnya hewannya meninggal, dan di satu sisi tuh sempet kayak nangis gitu loh. Oh ternyata ini toh, apa ya, gak cuma masalah materi doang. Percaya deh, itu loh nyawa itu. Oke lah, mungkin nggak semua vet seperti itu sih, tapi percaya deh, semua vet tuh pasti kepingin nolong dan memberikan servis yang terbaik kok ke hewan. Soalnya tuh apa ya, kalau menurut saya sendiri sih, itu mereka tuh ada sesuatu, ada nyawa, dan bagi owner mereka merupakan family gitu loh. Nggak cuma masalah material doang sih, mereka pasti ngusahain yang terbaik buat hewannya. Meskipun mereka tahu, oh kayaknya aku nggak bakal bisa afford di situ. Dan kita pun juga dokter hewan, pasti kita tahu juga kok, oh kita pasti juga akan memberikan servis yang terbaik. Nggak cuma sekedar, oh kamu nggak punya uang, janganlah kamu datang ke sini, nggak kok. Kayak gitu sih. Gimana ya? Sedih aja sih ketika ada hewan yang memang butuh pertolongan, tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, hanya terbentur karena material. Paling nggak bisa kok, ada yang bisa kita lakuin. Pasti ada yang bisa kita lakuin. Percaya deh. Kalau misalnya dari Leo sendiri, atau kayak ada nggak, maksudnya program-program buat bantu orang-orang kayak gitu atau apa? Kita di sini itu ada program, kita kerjasama sama kayak yayasan steril. Itu kita bantu untuk orang-orang lokal yang memang mereka punya anjing lokal, itu kita bantu untuk steril. Tujuannya kan untuk mengurangi populasi itu. Yang mana ketika mereka di steril pun, at least penyakit yang ditularkan lewat perkawinan itu kan nggak tinggi. Kayak gitu sih. Dimanapun mereka juga ketika datang, mereka tanya, kita konsultasi, kita kasih treatmentnya juga kayak gitu. Percaya kok. At least kita berusaha juga, ada juga yang ngebantuin juga. Jadi adalah jalannya gitu loh. Terus kayaknya pernah denger kalau sempet jadi akupunktur nih. Apa bedanya akupunktur? Di hewan sih, memang di Indonesia masih belum ada tuh kayak CT scan atau MRI, yang mana kan kalau memang ada problem di saraf, beberapa hewan yang lumpuh, kita sih berharapnya dengan diberikan akupuntur, kita bisa support untuk nerve-nya dia, sistem imunnya dia, kekebalannya dia, at least bisa jalan lagi gitu sih. Tapi itu kita juga sebagai alternatif dulu sih. Kenapa? Karena kan memang kita belum bisa mastiin apakah itu sarafnya dia putus atau enggak kan. Jadi biasanya kalau saya sih bilangnya ke klien itu sebagai alternatif treatment, yang mana kita akan coba, kita latihan kayak rehabilitasi dia, jalan. Beberapa owner kan
memang kepingin berusaha yang terbaik tuh buat hewannya, kita juga akan berusaha juga sih, paling enggak. Berapa lama sekolahnya? Apa beda atau udah sepaket sama Biasanya sih itu kita ngambil kursus lebih sih. Kita ngambil kursus lebih yang mana kursusnya itu memang khusus akupuntur. Jadi kita ngambil beberapa sesi kursus sampai kita dapat certified gitu. Jadi ada kayak pengajar dan itu gelarnya kayak gelar akupunturisnya juga internasional yang mana bisa kita pakai di luar juga. Kayak gitu sih. udah banyak ngobatin hewan lewat akupuntur? Ada beberapa juga. Berarti ibaratnya inilah ya. Tapi belum seberapa ahli lah. Kalau dibandingkan masih ada yang lebih ahli lagi, percaya deh. Oke. Ya. Ya udah. Gitu aja deh kalau gitu. Udah, pertanyaannya udah habis. Thank you so much. Thank you.